Baiklah, kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Kali ini kita akan bahas tentang desain sel, suatu rangkaian IC. Kemudian juga kita akan bahas tentang stick diagram. Stick diagram itu adalah suatu alat bantu pertama yang bisa kita gunakan untuk melakukan desain suatu standar sel, suatu sel atau suatu rangkaian digital. Kemudian juga kita akan mengenal design rule, yaitu suatu aturan yang akan menghubungkan antara desainer dengan fabrikasi. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana suatu IC dengan teknologi CMOS itu difabrikasi, mulai dari bagaimana menjerit silikon sampai akhirnya dapat dihasilkan suatu interkoneksi antara satu transistor dengan transistor yang lain untuk bentuk suatu chip IC. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cell design, stick diagram, dan design rule. Nah, suatu desain sel pada sebuah desain rangkaian IC ini akan dikenal menjadi ada dua bagian, yaitu ada standar sel dan juga ada datapad sel. Nah, standar sel ini biasanya desain-desain yang merupakan general purpose logic, jadi rangkaian logika secara umum. Kemudian dapat disintesiskan dan dapat menghasilkan ketinggian yang sama dengan lebar yang bervariasi. Jadi nanti pada satu rangkaian pada desain yang menganut standar sel, nanti hasil desainnya harus mempunyai ukuran ketinggian yang sama meskipun dengan lebar yang bisa berbeda. Kemudian ada datapad sel. Ya, nanti kita akan mengenal beberapa rangkaian datapad. Ya, meskipun nanti dalam kuliah kita akan lebih ke arah standar sel. Nah, contohnya di sini adalah rangkaian-rangkaian untuk aritmatika seperti penjumlahan, kemudian pengurangan, ataupun shift register. Nah, di dalam datapad ini biasanya disediakan juga untuk bagaimana wiring. Nah, ketinggian dan lebarnya biasanya sudah fix. Baik, kita alihkan. Nah, ini adalah contoh suatu desain IC, di mana yang sebelah kiri ini adalah dalam bentuk skematik, sementara yang kanan adalah dalam bentuk layout. Nah, apa ini yang dalam bentuk layout? Kalau teman-teman mengingat lagi bahwa tahapan fabrikasi IC, kita bisa melihat di sana ada tahapan di mana dilakukan penyinaran terhadap suatu fotoresis, terhadap lapisan fotoresis yang tujuannya adalah untuk membuka area atau menentukan area mana yang akan diproses tahap berikutnya. Nah, layout inilah yang akan digunakan sebagai dasar pembentuk film atau bahan yang akan dijadikan yang dinamakan masker ya atau mask. Nah, maka bentuknya kita lihat adalah bentuk kotak-kotak seperti ini. Nah, sebenarnya rangkaian sebelah kiri dengan kanan ini sama-sama suatu rangkaian inverter. Ya, kita lihat di sini, ini adalah PMOS. Nah, ini bagian atas ini adalah PMOS. Kemudian yang bawah ini M1 ini adalah NMOS, ini juga sebuah NMOS. Nah, kalau kita lihat di sini, NMOS terhubung dengan ground. Nah, ini ground. Ini ada kotak-kotak kecil ini adalah kontak. Kalau kita lihat di sini, ini adalah lapisan metal, kemudian terhubung ke ground, dan ini ada, nah ini artinya apa? Warna hijau ini terhubung dengan lapisan ground ini atau metal ini. Kemudian kita lihat juga di sini juga ada kontak. Nah, ini adalah kontak dengan substrat biasanya. Ini adalah digunakan untuk kontak dengan substrat. Nah, di sini adalah PMOS. Kemudian warna merah ini adalah gate. Ya, ini adalah gate yang nanti akan dibuat dengan polisilikon.
makanya disimbolkan dengan warna merah. Nah, kemudian sebelah kiri dan kanan dari gate ini adalah source and drain. Jadi kita lihat bagian ini terhubung dengan VDD. Nah ini di sini ini adalah VDD. Kemudian yang di sini ya, drain dari PMOS ini terhubung dengan NMOS. Nah kita lihat ini terhubung dan ini adalah output. Nah di sini adalah output. Kemudian gate antara M2 dan M1 atau PMOS dengan NMOS ini terhubung. Nah maka ini kita lihat gate-nya jadi satu dan terhubung dengan in. Ini adalah rangkaian inverter. Kemudian ini adalah rangkaian input NAND yang minggu lalu sudah pernah kita bahas juga bagaimana kita bisa menggambar suatu rangkaian NAND. Oke, kita lihat di sini NMOS-nya di di seri. Nah, ini akan membentuk suatu NAND ya, not N. Saya yakin kita semua sudah bisa membuktikan bahwa ini adalah rangkaian NAND. Nah, kita lihat ya jadi di NAND-nya ini akan kita dapatkan NAND yang N-MOSFET yang seri. Ya, untuk bagian N-MOSFET-nya atau PUN yang kita sebut sebagai ya, kita akan mendapatkan N-MOSFET yang diserikan. Kita lihat di sini, artinya apa? Kalau kita sebut ini adalah source, drain source, ya, maka antara drain dengan source di dalam dua transistor ini akan saling terhubung. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ini terhubung. Dua transistor ini menggunakan satu nanti sumur difusi yang sama. Yang satu, nah kemudian sini kalau kita lihat ada 3 area. Yang pertama, ini adalah satu area yang terhubung dengan ground. Nah, ini adalah di sini. Kemudian ada polisilikon, ini adalah menggambarkan gate ya, metal oxide. Ini akan untuk MOS, lapisan MOS itu ada di bawahnya polisilikon ini. Nah, kemudian ada daerah yang menghubungkan antara gate transistor pertama dengan kedua. Nah, ini adalah area sini. Kemudian ada lapisan gate, ada polisilikon. Nah, setelah itu kita lihat ya satu tipe N yang lain ini terhubung dengan bagian yang lain. Nah, di sini terhubung kemana? Terhubung antara pertemuan antara transistor PMOS sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Nah, ini kita lihat. Ini akan bentuk paralel dan dua kaki yang lain ini terhubung dengan VDD. Dua kaki yang lain terhubung VDD. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi gambar sebelah kiri dengan kanan itu sama. Tapi yang sebelah kanan ini adalah skematik, yang ini adalah kita sebut sebagai layout. Oke, jadi ini adalah inverter dan NAND. Kalau kita hubungkan, ya misalnya kita hubungkan ini keluaran dari outputnya yang ini kita hubungkan dengan inputnya inverter, maka kita akan mendapatkan rangkaian N. Ya, ini kita tinggal dekatkan saja, nanti akan oleh komputer, oleh software akan digabungkan. Nah, di standar sel metrologi ini sudah dilaksanakan sejak lama, ya. Bisa digunakan untuk gerbang-gerbang yang standar yang banyak digunakan. Karena sebenarnya di dalam desain IC ini desainer akan lebih banyak dibantu oleh software ya saat ini. Kalau zaman dulu mungkin masih seperti yang akan kita lakukan di dalam kuliah ini, tetapi sebenarnya di saat ini sudah dibantu dengan menggunakan software. Nah, jadi standar sel ini akan selalu menggunakan jarak yang sama antara VDD dengan ground pada layoutnya. Kemudian yang ini adalah untuk garis ke bawah ini biasanya untuk area polisilikon dan internal routing. Kemudian daerah ini akan digunakan sebagai external routing. Kemudian pada perkembangan berikutnya dilakukan mirror cell. Artinya apa? Nah, di sini susunannya adalah VDD, kemudian selnya ground, lalu di bawahnya adalah sel, berikutnya di bawahnya lagi akan VDD. Itu digunakan mirror cell. Ini adalah contoh
standar sel. Kenapa disebut sebagai standar sel? Jadi ukuran antara VDD dengan ground akan selalu sama. Ya. Sekompleks apapun desainnya, nanti harus menghasilkan ini kalau kita akan menggunakan atau menamakan desain yang kita gunakan itu memenuhi standar sel. Oke, nah ini jaraknya. Kalau teman-teman lihat di sini ukurannya bukan lagi milimeter, tapi menggunakan lambda. Oke, nah lambda itu adalah biasanya digunakan sebagai satuan skala. Kalau teknologinya adalah 10 nano, maka ya lambda ini adalah 10 nano. Oke. Kalau 2 lambdanya adalah 20 nano, maka lambdanya adalah 10 nano. 10 mikro ya lambdanya 10 mikro. Kita lanjutkan. Nah, jadi ini adalah contoh inverter dengan menerapkan standar sel. Oke, nah di sini yang kiri dengan kanan sama sebenarnya. Ya, kalau yang ini adalah ya hanya beda sedikit saja dengan minimal diffusion routing. Yang ini adalah single-sided diffusion. Jadi difusinya sudah terlindungi. Kita lihat kontaknya hanya satu ini. Sebenarnya tujuannya sama. Tapi biasanya desain ini yang akan digunakan karena ini akan mengurangi resistansi kontak ya, antara VDD dengan ke arah P diffusion ini. Baik, ini adalah untuk NAND gate. Kemudian untuk dapat menggambar layout ini, kita bisa dibantu terlebih dahulu dengan apa yang disebut sebagai stick diagram. Ya, stick diagram itu adalah suatu layout dalam bentuk grafik dan digunakan untuk menggambarkan seluruh komponen atau transistor yang diperlukan pada suatu rangkaian tersebut, termasuk via atau lubang kontak. Kemudian gambar ini tidak menunjukkan ukuran sebenarnya, jadi hanya menunjukkan ke arah layout dasar, ya, layout dasar dengan ukuran nanti yang harus kita sesuaikan sesuai dengan desain yang kita inginkan. Ya, jadi di sini does not show exact placement, transistor sizes, wire length, wire width, and top boundaries. Jadi ukuran-ukurannya tidak sebenarnya menggambarkan interkoneksinya aja. Nah, kita lihat contoh di sini. Ya, jadi stick diagram itu menggambarkan posisi relatif suatu transistor. Yang dimaksud di sini adalah di mana PMOS dan NMOS-nya dan bagaimana mereka akan saling terhubung. Kemudian dengan stick diagram kita akan bisa melakukan perencanaan layout secara cepat dan kita bisa menggambarnya dengan pensil warna ataupun yang lainnya. Jadi suatu stick diagram itu selalu terdiri dari ada garis mendatar, nanti adalah VDD, kemudian garis mendatar coklat, ini adalah P diffusion, lalu garis mendatar hijau, ini adalah N diffusion, garis mendatar berikutnya adalah ground. Lalu garis horizontal warna merah, ini adalah gate. Nah, setiap ada warna coklat yang dipisahkan oleh gate, oleh warna merah, ini akan menghasilkan suatu transistor PMOS. Jadi di sini akan terbentuk MOSFET, ya, MOSFET dan akan membentuk suatu channel P. Kemudian kalau di sini ada warna hijau atau NMOS yang dilewati dengan polisilikon atau warna merah ini akan membentuk suatu transistor tipe N atau N MOSFET. Jadi di sini kita akan mendapatkan satu transistor, satu inverter, ya, satu inverter yang terdiri dari satu transistor PMOS dan satu transistor NMOS. Kemudian untuk NAND kita memerlukan 2 buah NMOS dan 2 buah PMOS. Tanda silang ini menunjukkan kontak. Nah, artinya apa? Nah, bagian sini ini terhubung dengan VDD. Yang ini, tengah ini terhubung dengan bagian yang lain. Jadi adalah NMOS.
Ya, ini ada gambar standar yang bisa kita gunakan. Teman-teman boleh mengganti gambarnya. Ini sayangnya gambar hijaunya hilang ya, mohon maaf. Nah, ini metal itu bisa warna biru, polysilicon red, merah, N diffusion hijau, kemudian P diffusion coklat, kontak atau via itu bisa dengan kotak kotak penuh gini atau tanda silang.